Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Pak Haris Rusli selaku guru pengampu Klot serta teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zulfa Askia dari kelas 11 TKJ 2 nomor absen 35. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai DHCP, DNS, web, dan FTP server, serta bagaimana sih cara mengkonfigurasinya. Ingin tahu lebih lanjut? Yuk simak bersama-sama. Yang pertama ada DHCP server. DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol server adalah sebuah server yang secara otomatis memberikan konfigurasi jaringan kepada perangkat yang terhubung ke jaringan seperti alamat IP, subnet mask, gateway, dan alamat server DNS secara dinamis. DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Server is a server that automatically assigns network configuration to device connected to the network, such as IP address, subnet mask, gateway, and DNS server addresses dynamically. Berikut langkah-langkah konfigurasi DHCP server. Yang pertama yaitu ketik perintah sudo apt-get update untuk memuat pembaruan repositori. Kemudian, install DHCP server dengan mengetik perintah sudo apt install isc DHCP server. Selanjutnya, kita mengkonfigurasi netplan dengan mengubah konfigurasi di dalam perintah sudo vim /etc/netplan/50 cloud init yaml. Kurang lebihnya skripnya seperti ini, yaitu kita mengubah address-nya, kita isi IP kita, serta gateway-nya, ya. Kemudian yaitu setelah mengkonfigurasi, kita aktifkan settingan jaringan dengan perintah sudo netplan apply. Selanjutnya yang kelima yaitu ubah konfigurasi DHCP di dalam perintah sudo vim /etc/dhcp/dhcpd.conf, di mana kita mengisi range, domain name, subnet mask, dan lain-lain. Nah, range ini yaitu digunakan untuk agar klien kita mendapatkan IP secara otomatis. Di antaranya yaitu di antara IP 192.168.1.20 sampai 192.168.1.40. Selanjutnya yaitu ubah konfigurasi di dalam perintah sudo vim /etc/default/isc DHCP server dengan menambahkan domain name kita, yaitu seperti yang kita isi, contohnya Ubuntu. Jadinya di interface 4 ini tik Ubuntu. Setelah itu yaitu restart DHCP server dengan perintah sudo systemctl restart isc DHCP server. Kemudian yang ke-8 yaitu mengecek status isc DHCP server dengan menggunakan perintah sudo systemctl status isc DHCP server. Kemudian jika sudah aktif dan running, tahap akhir melakukan testing di Windows XP. Saya menggunakan Windows XP sebagai klien dengan cara masuk ke dalam command prompt dengan perintah ifconfig untuk mengecek apakah klien sudah mendapatkan IP atau belum. Dan di sini saya sudah mencoba, akhirnya bisa ya teman-teman, kita mendapat IP 192.168.1.20. Ini range yang saya buat, mendapatkan IP segini. Serta atau bisa melakukan pengujian pada network connection pada klien. Nah, ini keluar IP-nya ya teman-teman. Ya, tandanya DHCP berhasil ya teman-teman. Selanjutnya yaitu materi yang kedua, DNS server. DNS, Domain Name System. Server adalah server yang bertugas menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP yang terkait ataupun sebaliknya, agar klien dapat mengakses server yang dituju.
DNS, Domain Name System. Server is the server in charge of translating domain names into corresponding IP addresses or vice versa so that clients can access the intended server. Selanjutnya yaitu langkah-langkah konfigurasi DNS server, yaitu seperti biasa, ketik perintah sudo apt-get update untuk memuat pembaruan repository. Yang kedua yaitu install bin 9 dengan mengetik perintah sudo apt-get install bin 9. Kita melakukan konfigurasi bin 9 dengan masuk ke dalam directory bin, yaitu cd/etc/bin. Kemudian kita membuat backup file yang akan dikonfigurasi dengan copy file yang terdapat di dalam directory bin 9 ini. Kita mengcopy file yaitu named.conf local dan named.conf local all. Edit file konfigurasi bin 9 di dalam perintah sudo vim named.conf local. Atur zona-zona DNS dengan membuat nama domain yang kita buat, seperti yang saya buat yaitu askia.co.id yang menghasilkan dua file yaitu dbaskia.co.id dan db192. Yang keenam yaitu copy file dengan perintah cpdb local dbaskia. Kemudian konfigurasi file dbaskia dengan perintah sudo vim dbaskia.co.id. Kurang lebihnya tampilannya scriptnya seperti ini. Dengan mengubah hostname-nya sesuai dengan domain kita yang akan dibuat, saya membuat askia.co.id. Kemudian yang ke-8, copy file, ketik perintah cpdb255 db192. Yang ke-9 yaitu konfigurasi file db192 dengan perintah sudo vim db192. Ini tampilannya sama, cuma kita menambahkan ini di bawahnya, kurang lebihnya scriptnya seperti ini. Serta yang ke-10, edit file di dalam perintah sudo vim /etc/resolve.conf dengan menambah name server beserta IP yang sudah disetting. Yaitu di sini saya menambahkan name server dan IP yang saya buat 192.168.1.2. Yang terakhir yaitu yang 11, restart bin terlebih dahulu untuk melakukan pengujian, yaitu dengan sudo systemctl restart bin 9. Yang ke-12, pastikan bin 9 berjalan dengan normal dengan mengecek status sudo systemctl status bin 9. Apakah sudah aktif atau belum, atau ada error, kendala, bisa diatasi masing-masing. Dan tahap akhir yaitu lakukan pengujian di Windows XP. Tergantung kliennya. Karena di sini saya menggunakan Windows XP sebagai klien dengan membuka command prompt, ketik perintah nslookup askia.co.id sesuai dengan domain yang kita buat untuk mengecek DNS server. Jika tampilannya seperti ini dan kita ping juga berjalan, tandanya DNS server berhasil. Selanjutnya yaitu web server. Web server adalah penyedia layanan untuk klien yang meminta informasi dalam bentuk website. Klien yang dimaksud adalah browser. Selanjutnya, server akan mengirimkan respon atas permintaan tersebut kepada klien dalam wujud halaman website. A web server is a service provider for clients who request information in the form of a website. The client in question is a browser. Furthermore, the server will send a response to the request to the client in the form of a web page.
Kemudian, inilah langkah-langkah konfigurasi web server. Di antaranya, pertama, ketik perintah sudo apt-get update seperti biasa untuk memuat pembaruan repositori. Yang kedua, install apache 2, ketik perintah sudo apt install apache 2. Selanjutnya, mengecek status apache 2 dengan perintah sudo systemctl status apache 2. Enable apache 2 dengan perintah sudo systemctl is enabled apache 2. Selanjutnya, ketik perintah seperti di atas, yaitu IP addr grepinnet dan copy IP yang ketiga ya. Saya dapat 192.168.251.173. Kemudian install MariaDB Server dengan perintah sudo apt install MariaDB Server dan install MariaDB Client dengan perintah sudo apt install MariaDB Client. Mengecek status MariaDB dengan ketik perintah sudo systemctl status MariaDB service. Ini running ya. Kemudian enable MariaDB dengan perintah sudo systemctl is enabled MariaDB service. Ketik perintah sudo mysql secure installation. Kemudian terdapat sebuah perintah pilihan antara no dan yes. Kita mengikuti ini ya. No, no, yes, 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 yes. Kemudian masuk ke dalam MySQL menggunakan password default, yaitu sudo mysql min u root. Edit user di MySQL untuk autentikasi ke phpMyAdmin. Masukkan database yang ingin kita buat. Itu saya membuat database. Nanti tampilannya seperti ini. MariaDB node. Dan kita tambahkan create database sesuai yang ingin dibuat. Tampilannya seperti ini. Kemudian tahap akhir yaitu exit. Kemudian menginstal libapache 2 dengan perintah sudo apt install php libapache 2 mode php mysql. Selanjutnya yes. Tahap keempat, restart Apache 2 dengan perintah sudo systemctl restart Apache 2. Ke-15, masukkan script di dalam perintah sudo vim/var/www/html/info.php. Scriptnya kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman. Yang ke-16, install phpMyAdmin dengan perintah sudo apt install phpMyAdmin dan yes Apache 2 OK. Dalam proses install phpMyAdmin terdapat suatu tampilan dengan disuruh kita membuat username beserta passwordnya. Selanjutnya yaitu buka Chrome dan masukkan IP yang tadi init3/info php. Ini yaitu reload Apache 2 dengan perintah sudo systemctl reload Apache 2 service. Buka kembali Chrome dan masukkan IP tadi /phpMyAdmin. Masukkan username dan password yang sudah diisi dalam proses install phpMyAdmin. Itu tampilannya seperti ini. Dalam pencarian, klik database dan melihat apakah database yang kita buat sudah ada atau belum. Install WordPress dengan perintah sudo apt install WordPress. Kemudian buka Chrome, masukkan IP tadi /wp admin. Selanjutnya masukkan judul situs, nama pengguna, kata sandi, dan lain sebagainya. Hasil akhir yaitu buka Windows XP sebagai klien dan cek menggunakan My Documents, Windows Explorer seperti http://askia.co.id yang nantinya akan muncul tampilan website yang kita buat. Tampilannya seperti ini. Ini tandanya web
server sudah berhasil. Tinggal kita mengedit website yang kita buat. Selanjutnya yaitu FTP server. FTP File Transfer Protocol server adalah sebuah server yang menyediakan layanan untuk mentransfer file antara perangkat yang terhubung ke jaringan melalui protokol FTP. FTP File Transfer Protocol server is a server that provides service to transfer files between devices connected to the network via the FTP protocol. Berikut langkah-langkah konfigurasi FTP server. Yang pertama yaitu seperti sebelumnya, untuk membuat pembaruan repository, ketik perintah sudo apt-get update. Yang kedua yaitu install vsftpd dengan perintah sudo apt install vsftpd. Selanjutnya yaitu konfigurasi file di dalam perintah sudo vim/etc/vstfpd.conf. Kalau lebihnya seperti ini tampilannya. Caranya, jika sudah berhasil, buka Windows XP atau sebagai klien dan cek menggunakan My Documents atau Windows Explorer. Ketik alamat domain server dengan protokol FTP seperti ftp://askia.co.id dan masuk dengan login username student dan password student, dimana kita sudah menyeting username ini sebelumnya. Uji dengan membuat folder di dalam Windows XP, seperti ini saya membuat folder aku. Jika folder tersebut ada di dalam server, tandanya FTP server sudah berhasil digunakan. Ini dia rekomendasi video DHCP server, DNS server, web server, dan FTP server. Ya, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Saya Zulfa Askia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.